Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandra Sambung Bakoso. Nah, di sini saya akan memperbaiki part 2, karena di part 2 itu saya suaranya itu tidak terdengar karena saat saya memvideo layar mic-nya itu termute gitu. Nah, ini actionnya itu memang berbeda. Saya di sini hanya menjelaskan rumus, sedikit rumus di part 2 dan sebab-sebab kenapa tidak koreksi UE, UL, koreksi lokasi, terus koreksi durasi. Kita tidak perlu. Kenapa hal tersebut tidak perlu? Nah, kemarin itu kita yang tidak ada suaranya itu berawal dari V. Nah, ini ada V, ada rumus V. Saya sedikit menjelaskan rumus V ini. Nah, V ini adalah untuk mengetahui seumpama jika kuadran 1 sama dengan kuadran 1, ini kuadran 1 sama dengan kuadran 1, maka dia menggunakan rumus ini. Nah, tapi jika kuadran 1 sama dengan kuadran sama dengan kuadran, maksudnya kuadran 2, ini kuadran 2 ya, sama dengan kuadran 2. Nah, maksudnya ini sama dengan ini. Nah, berarti dia menggunakan rumus ini. Nah, setelahnya juga M3 sama dengan K3 kuadran 3, berarti dia menggunakan rumus ini sampai seterusnya. Gitu. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita ke arah. Nah, arah ini masih berbentuk sudut. Nah, nanti kita ubah agar bisa berbentuk kata kayak langsung timur laut, timur gitu. Nah, itu rumusnya N3 dikali 360 derajat dibagi 6,28. Nah, di sini ada kecepatan. Nah, kecepatan itu di sini ada SQRT, nah squat atau akar. Nah, itu kecepatan di arah U kuadrat plus kecepatan di arah V kuadrat. Nah, dapatlah kecepatan meter per second. Nah, di sini di arah ini masih dia berbentuknya derajat atau berbentuknya angka. Nah, saya ubah arahnya ini berbentuk tulisan. Nah, langsung tulisan kayak seumpama 43, berarti dia langsung ke timur laut. Nah, itu saya ubah seperti itu. Nah, ini seperti ini. Nah, seumpama arah ini lebih besar daripada 335, itu disebut utara. Dan ketika arah dari ini lebih besar 29, maka disebut arah barat. Nah, ini kan 43. 43 berarti di sekitaran nah, di sini. Di sekitar ini kan 20 lebih dari 20. Nah, ini batasnya 68, 65, berarti dia masuknya ke timur laut gitu. Nah, ini sebenarnya itu ada tahap koreksi durasi ya. Ini ada koreksi durasi. Nah, ini sebenarnya tidak perlu kita lakukan kalau kita mendownload di ECMF dengan data per jam. Nah, koreksi durasi ini sudah tidak perlu kalau kita sudah mendownload di ECMF dengan data per jam. Nanti ini bisa perlu dihilangkan. Nah, kenapa saya di pengolahan casting saya tidak melakukan koreksi lokasi UI, koreksi ketinggian pengambilan data angin UL 10 meter, harus 10 meter kan. Kenapa saya tidak melakukan hal tersebut? Karena saya mendownload datanya itu di ECMF dengan ketinggian langsung ke dalam ketinggiannya itu 10 meter. Nah, jadi tidak perlu koreksi lagi. Jika kalian seumpama memiliki data, nah ketinggian 15 meter, nah itu harus dikoreksi.
itu harus dibuat 10 meter. Tetapi kalau di ECMF itu sudah tersedia data 10 meter, jadi kita tidak perlu mengkoreksi hal tersebut. Nah, yang kedua, kenapa saya tidak melakukan koreksi lokasi? Ya, kenapa saya tidak melakukan koreksi lokasi? Karena di ECMF itu titiknya itu bisa langsung di tengah laut. Namanya stasiun pengambil datanya itu bisa langsung di tengah laut. Jadi kita tidak melakukan koreksi lokasi. Ya, jika kalian menggunakan data dari BMKG, nah biasanya BMKG itu titik lokasi pengambilan data itu alatnya itu di pantai atau di darat. Ya, jadi kalian perlu mengkoreksi agar data itu bisa digunakan di tengah laut, karena namanya incasting itu tuh ada beberapa syarat pembuatan FET-nya itu harus di tengah laut gitu, sehingga gelombang itu terbentuk oleh angin, asli oleh angin, udah tidak terkena oleh apa itu namanya pulau-pulau. Kalau kita FET-nya itu di sekitaran pulau, nah itu bukan angin angin yang menyebabkan gelombang, karena gelombang itu dari angin laut, lepas laut ke darat, itu bisa terbentuknya gelombang. Jadi saya tidak melakukan koreksi UW, UL, dan koreksi durasi karena itu di ECMF sudah semuanya sudah sesuai dengan syarat-syarat casting, jadi tidak perlu koreksi. Baru kalau kalian ingin menggunakan data yang lain, BMKG atau yang lain yang tidak memenuhi syarat tersebut, maka perlu dikoreksi. Nah, ini kita perlu melakukan FET. Nah, FET ini ada arah barat, arah timur. Nah, ini kilometer ya, kilometer. Nah, saya di sini juga akan menjelaskan mengenai hindcasting menggunakan monogram atau grafik. Nah, kalau yang ini hindcasting saya menggunakan apa ya namanya? Perhitungan. Nah, itu kalau seumpama hindcasting kita menggunakan hitungan itu, kita harus mengetahui TD, kondisi. Nah, ini saya jelaskan saja ya. Nah, itu ada sempurna, tidak sempurna. Nah, itu ada kondisi durasi limited gitu. Nah, itu setiap sempurna, durasi limited sama limited itu berbeda rumusnya untuk mencari tinggi gelombangnya. Nah, ini di sini ada 3 rumus. Nah, seumpama ini ada 3 rumus, rumusnya banyak juga. Untuk rumus pertama ini dia digunakan untuk gelombang sempurna. Rumus pertama itu untuk gelombang sempurna, rumus kedua itu untuk gelombang tidak sempurna, dan rumus ketiga itu adalah untuk durasi limited sama FET limited. Nah, seperti itulah. Nah, selanjutnya kita belajar mengenai hindcasting. Hindcasting apa ya? Hindcasting menggunakan monogram. Saya contohkan. Nah, seumpama ini kan panjang FET itu 60 km. Nah, di sini itu panjang FET. Nah, di sini tuh besarnya UA. UA itu faktor stres tegangan air. Ya, pokoknya faktor tegangan air. Angin. Nah, seumpama UA-nya 70. Terus UA-nya 12. Terus FET-nya 70 km. Nah, berarti di sini ke arah sini. Ini kan 12 kan. Kalau enggak saya gambar.
di sini warnanya, di situ ini di sini kan, ini kan 10 ke panjang fatnya. Nah, UA-nya. Nah, sekitar sini kan. Berarti kalau arah ke sini, garis ini ada garis kan, garis lurus ke sini. Itu 6 sekon. Nah, itu 6 sekon itu berarti apa namanya? Periode. Nah, garis yang sebelah ini pokoknya yang dekat sama garis inilah. Nanti kita tinggi gelombangnya ikut yang. Nah, ini tinggi gelombangnya nih, ada tinggi gelombang. Ini 175. Berarti tinggi gelombangnya itu 175. Berarti periodenya itu 6 sekon, tinggi gelombangnya 1,75. Itu cara penggunaannya. Nah, coba saya contohin ya. Nah, ini nggak usah dihapus. Saya contohin. Nah, seumpama kalau menggunakan hologram itu kita harus menggunakan UA yang paling maksimal. Seumpama UA di arah timur. Kita nyari UA di arah timur itu yang paling maksimal. Tinggi apa ininya, kecepatannya. Nah, itu bisa kita filter, cari aja yang terkecil dan yang terbesar. Terus ini arahnya seumpama filter cuma arah timur aja bisa. Arah timur aja terus terkecil ke terbesar gitu. Kalau saya menggunakan ini, saya filter, saya coba karena ini karena datanya banyak sekali jadi nanti ngelak. Jadi ini kita seumpama ya. Arah timur laut itu paling maksimal itu 12. Ini 12 gitu. UA-nya 12. Timur, di arah timur UA-nya 12. Itu maksimal. Terus kita timur. Nah, timur itu 46 km. Ini kan masih meter. Berarti kalau kilometer itu 46 km. Kita anggap 46 km. Meter, berarti ini kan di sini, ini 40, ini 40. Nah, UA-nya 12. Nah, ini berarti kan di sini dekat sini. Berarti periodenya itu 5 sekon. Nih, ini 5 sekon, ada angkanya 5 sekon. Nah, tinggi gelombangnya sebelah sini, yang sini. Nah, ini 1,25 meter. Berarti timur tinggi gelombangnya adalah 1,25 meter. Dan periodenya adalah 5 sekon. Nah, seperti itu menggunakan incasting program. Nah, dia hanya menggunakan UA paling maksimum di setiap daerah, di setiap arah. Coba mah timur maksimumnya di berapa, arah selatan maksimumnya UA-nya di berapa, terus kita cari di monogram ini dan lain sebagainya. Sekian casting monogram. Saya akhiri, wabillahi taufik hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.